Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor teknologi, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau dengan kode emiten EMTK, MTEK yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak Januari 2010 dengan harga IPO di saat itu adalah sebesar Rp720 per lembar saham. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut, kita cek dulu nih pada perdagangan hari ini harga MTEK masih bergerak di harga berapa? Untuk MTEK sendiri hari ini justru terkoreksi ya bergerak di harga Rp640 per lembar saham atau turun 20 poin atau turun sekitar 3,03%. Nah lalu seperti apa bisnis dari MTEK? Ya, untuk bisnisnya sendiri bergerak di sektor teknologi, di mana juga masih dalam satu divisi grup MTEK yang di mana menyediakan komputer secara layanan pribadi. Namun bisnisnya telah berkembang nih, ada di 3 divisi kalau bisa lihat di samping saya. Yang pertama ada divisi media, di mana ada saluran TV, SCTV, dan juga O Channel yang biasa buat shopping-shopping. Dan SCTV biasanya ada news, kemudian juga ada sinetron. Nah, lalu juga ada divisi solusi nih, di mana ada beberapa bisnisnya yaitu ada solusi infrastruktur dan informasi, kemudian ada komunikasi dan teknologi di industri telekomunikasi, kemudian juga ada perbankan hingga industri retail, dan solusi layanan untuk FSAT terintegrasi dan juga infrastruktur kartu cerdas hingga layanan telekomunikasi nih. Kemudian secara konektivitas ini ada layanan TV kabel digital secara nirkabel dan juga layanan internet broadband nirkabel. Dan bagaimana dengan pertumbuhan laba dari MTEK? Ya, kemarin MTEK sudah merilis laporan keuangan kuartal 1 2023, namun sayangnya kinerjanya justru menurun nih kalau kita bisa lihat secara laba bersih tahun berjalannya pada kuartal 1 2023, MTEK ini membukukan kerugian sekitar Rp384 miliar, di mana pada kuartal sebelumnya di tahun 2022 yaitu masih membukukan laba di Rp4,1 triliun. Nah, penurunan pendapatan atau penurunan laba sehingga menyebabkan kerugian ini justru bukan berasal dari pendapatan. Karena kalau kita lihat secara pendapatan, justru MTEK ini meningkat sekitar 14%, hampir 15%. Di mana pada kuartal 1 2022 sebesar Rp3,3 triliun dan meningkat sekitar hampir 15% pada kuartal 1 2023 sebesar Rp3,8 triliun. Nah, jadi penyebab kerugian dari MTEK sendiri kalau bisa dilihat di samping saya ini ada kerugian kurs, yaitu senilai Rp253 miliar, yang dimana pada kuartal 1 2022 sebelumnya justru untung dari kurs sekitar Rp10 miliar. Dan juga ada kerugian dari entitas asosiasi nih, di mana merugi sekitar Rp258 miliar, yang dimana pada kuartal 1 2022 justru untung sekitar Rp3,4 triliun. Nah, kita bisa melihat rincian mata uang apa saja yang digunakan MTEK dalam bertransaksi. Ya, di samping saya ini ada beberapa mata uang yang digunakan dalam transaksi laporan keuangan MTEK. Yang pertama ini ada pound sterling atau di Inggris, yaitu ini per 31 Desember ya. Ketika per 31 Desember itu harga pound sterling masih berada di 18.925, namun per 31 Maret 2023 menurun menjadi Rp18.600. Kemudian juga ada euro, di mana untuk mata uang Eropa sendiri turun dari Rp16.712 menjadi Rp16.345. Dan juga ada dolar Amerika, di mana juga turun dari Rp15.731 dan turun cukup jauh menjadi Rp15.062 nih. Lalu juga ada dolar Singapura yang turun dari 11.659 menjadi 11.342, dan ada ringgit Malaysia juga turun tipis dari Rp3.556 menjadi Rp3.406, dan ada yuan Cina juga yang turun tipis dari 2.257 ke 2.190. Dan juga ada rupiah India, won Korea hingga dong Vietnam. Jadi karena penurunan beberapa mata uang yang digunakan transaksi dalam MTEK ini menyebabkan kerugian dari MTEK sendiri. Dan untuk di bawahnya adalah rincian pendapatan. Tadi kan pendapatannya meningkat sekitar hampir 15% ya.
Jadi untuk pendapatannya sendiri justru hampir semua segmen ini meningkat kalau kita bisa lihat secara penjualan barang dari 1,3 triliun menjadi 1,7 triliun. Lalu ada pendapatan iklan juga dari 1,2 triliun naik tipis menjadi 1,3 triliun. Dan jasa kesehatan rumah sakit dari 453 miliar menjadi 512 miliar. Dan juga jasa FSAT perbaikan, perawatan atau dukungan teknis itu juga meningkat dari 41 miliar menjadi 46 miliar. Hanya pendapatan lain-lain nih yang menurun dari 271 miliar menjadi 238 miliar rupiah. Namun untuk secara seluruh segmen memang hampir naik sekitar 15% nih pendapatan MTEK naik dari 3,3 triliun menjadi 3,8 triliun rupiah. Nah, kita bisa melihat track record dari pembagian dividen MTEK. Ya, jadi kalau kita lihat tadi MTEK sendiri listing sejak 2010 nih. Nah, setelah listing justru di tahun listing ini MTEK sendiri sudah membagikan dividen dengan yield sekitar 2% hingga berakhir di tahun 2022 masih membagikan laba yaitu sebesar yieldnya 0,28%. Memang yieldnya semakin turun ya, semakin bertambahnya tahun, namun MTEK sendiri masih konsisten dalam membagikan dividen untuk memberikan apresiasi kepada para investornya. Dan kita bisa melihat di sampingnya adalah rasio keuangan dari MTEK. Kalau kita lihat secara margin ya atau gross profit marginnya memang MTEK berada di angka yang cukup kecil di sekitar 19%. Jadi ini adalah selisih antara pendapatan dengan beban pendapatannya dari MTEK sendiri. Lalu dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya justru di angka negatif di 8,54%. Kenapa negatif? Dikarenakan tadi MTEK sendiri masih membukukan kerugian pada kuartal 1 2023 sehingga net profit marginnya juga masih berada di angka negatif. Dan diikuti dengan return on equity-nya juga negatif di 3,72%. Sehingga dalam mengelola modal terhadap laba justru bukan menghasilkan laba namun justru menghasilkan kerugian. Begitu pula juga dengan return on assetnya juga berada di angka negatif di 3,04%, di mana dalam mengelola aset juga MTEK dianggap masih kurang maksimal sehingga belum mampu menghasilkan profit. Dan untuk debt equity rasionya cukup baik, berada di angka 11,94%. Angka ini cukup baik, kenapa? Karena ini masih jauh di bawah 100%, yang menandakan bahwa total modalnya masih jauh lebih besar dibandingkan total hutangnya. Sehingga dalam kemampuan membayar kewajiban terhadap modalnya masih dianggap cukup efisien atau cukup mampu. Dan secara likuiditas atau cash ratio-nya sendiri berada di 313,58%. Ini likuiditasnya cukup tinggi ya, di mana dalam kemampuan membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya juga dianggap mampu dan efisien. Dan kita juga bisa melihat prospek bisnis dari MTEK. Ya, untuk prospek bisnisnya yang pertama di sini pada awal tahun kemarin sekitar bulan Februari MTEK ini menggelar acara namanya MTEK Connect 2023 dalam perkuat kolaborasi ekosistem bisnis. Jadi di mana ini pertemuan antara agensi dan juga advertiser di mana membahas tentang tantangan ke depannya di tahun 2023 di sektor teknologi dan juga media, di mana kedepannya akan berusaha untuk mengembangkan teknologi dan juga konten-konten yang bervariasi agar mampu bersaing dengan para kompetitornya. Kemudian yang kedua di sini MTEK terus membeli saham Sarana Meditama Metropolitan Tbk atau SEM yang masih juga satu grup dalam grup MTEK. Kalau kita lihat di sini di Data Insider justru MTEK ini masih membeli saham SEM sejak awal tahun 2023. MTEK sendiri baru menjual ketika di tanggal 29 Maret sebesar 0,04% saja. Dan sisanya terus mengakumulasi hingga terakhir itu di tanggal 12 Mei 2023, MTEK sendiri masih membeli sekitar 0,39% saham dari SEM, sehingga saat ini kepemilikan MTEK berkisar sekitar 76% saham SEM. Nah, untuk harga saham SEM sendiri kalau kita lihat atau Sarana Meditama Metropolitan yang di sebelah sini, jadi SEM ini sebelumnya terjadi penurunan, kemudian start away, lalu turun lagi yang di kotak garis biru, kemudian habis itu start away lagi nih. Jadi harga sekarang ini masih di area harga terakhir MTEK beli di harga sekitar 280 hingga 300 rupiah per lembar saham. Kemudian yang di sampingnya ini pergerakan harga
dari MTEK sendiri, kalau kita lihat harga saham MTEK sendiri sekarang masih berada di area penurunan ya atau downtrend. Kalau kita bisa lihat yang di kotak biru itu masih dalam tren penurunan atau secara major trennya masih dalam tren downtrend ya, sehingga harga sahamnya memang sekarang masih penurunan. Karena tadi menurunnya kinerja sehingga menyebabkan harga saham SEM juga harga saham MTEK juga menurun nih. Jadi kinerjanya turun, harga sahamnya juga turun. Nah, lalu kira-kira untuk MTEK ini masih layak dikoleksi atau tidak? Ya, melihat tadi dari net profit marginnya masih negatif dikarenakan MTEK sendiri masih membukukan kerugian dari kerugian kurs dan juga entitas asosiasi yang masih menjadi PR untuk perseroan agar kedepannya bisa mengefisiensikan biaya agar mampu mengurangi kerugian dari kerugian kurs sendiri karena kurs sendiri memang ini bersifat market global sehingga juga tidak bisa ditopang ataupun juga di-set dari perseroan sendiri. Jadi mungkin perseroan bisa meningkatkan dari segi pendapatan dan mengefisiensikan biaya-biaya lainnya. Dan kita juga bisa menunggu hasil ekspansi acara MTEK Connect 2023 nanti, di mana MTEK juga berupaya untuk berekspansi di pengembangan teknologi dan juga media. Apakah ke depannya nih MTEK masih membukukan kerugian atau berhasil membukukan laba? Dan kita juga lihat tadi harga saham MTEK sendiri masih cukup dalam tren penurunan ya, dan tren penurunan ini secara major trend atau dalam skala besar sehingga investor sekarang masih banyak yang membuang saham MTEK dan masih wait and see nih, sehingga belum yakin apakah MTEK ini nantinya akan berbalik untung atau kembali membukukan kerugian. Jadi untuk saat ini memang masih wait and see dan belum begitu menarik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Fundit hari ini, saya kembalikan ke Sasa.